yang menjadikan ada agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, itulah uteke menungso. Islam itu cirine kopiah, busana muslim, umpama wi apa enek aturane Gusti Allah. Terus awake dhewe oke wong Islam, mereka nganggo mukena, nganggo kerudung. Itu akhirnya kan gampang dihapusi. Akeh copat sing nganggo kerudung ya akeh. Jadi ke depan itu sistem kehidupan itu tidak dibatasi oleh agama. Romo yang ngono juga sih, tak kira ya wis aman Romo perang gaib diserang luar biasa karena bengi ada yang seliwer, ada yang ketangkap, ada yang enggak ketangkap bisa masuk gitu ya. Karena Romo kira fluktuatif kembali, itu harus tunai kuwabeh jamaah ya. Jane ya wis jenuh, ya wis lara kabeh awak iki jarene. Satu sisi kedawuhan ngene iki. Lara jane ya gregeten arepe balekne kaya dendam kaya apa bedane. Ning diumbar-umbar kok endodro gitu ya. Wong ya buktine ya jelas, ya foto, ya barang ya. Demit sing ngirim ditakoki ya kenek. Wis kadang ketolos wis biyen dibuka. Jadi kesemrawutan itu tapi memiliki jati semrawut tapi memiliki jati tak maju itu mustahil. Jadi kalau komunitas besarnya itu tidak memungkinkan, ya kita ambil komunitas sedengan. Nggak memungkinkan, ya komunitas kecil. Nggak memungkinkan, ya keluargane dhewe sing penting dislamet nih kan gitu kan, untuk maju, untuk berkembang. Nah kita kan ada komunitas ini untuk saling support, saling mendukung. Aja dadi wong kabrun maltan indallah antakulu malah taf'alun. Sebenarnya sih bukan masalah sistem, bukan semata-mata masalah sistem salah dan benar ya. Umpamanya cara mendidik, metodologi mendidik, metodologi mengajar, sebenarnya bukan masalah metodologinya ya. Ada orang yang pintar mengkritik, melihat kekurangan, melihat kesalahan, sehingga dia bisa memberikan katakanlah informasi seharusnya begini, teknis, apalagi sifat pragmatis. Teknis itu bukan kalimat
seharusnya seperti orang yang jodoh begitu ya, kowe pengen manten, upamanya begitu ya, ingin jadi manten ijab ke seseorang, terus kemudian kowe goleki kiai atau dukun, ini jodoh saya, enggak. Definisi jodoh itu gimana sih? Pada saat kowe nikah kemudian sampai kakek ninen so nek mati bareng, ngono maksudnya. Yang dikatakan jodoh itu, yang dikatakan jodoh itulah. Seandainya seseorang itu melihat bahwa itu bukan jodohmu, artinya bahwa kamu nikah paling hanya seumur jagung, 3 bulan cerai, diperlihatkan itu upamanya. Seseorang yang bijak tidak akan mengatakan iki dudu jodohmu, nggak bisa. Terkadang cara Tuhan saat ditampakkan bahwa antara si A si B itu ternyata umurnya hanya seumur jagung, meninggal pisah, kemudian yang dikatakan jodoh itu berarti sampai putu upamanya begitu. Apakah begitu yang dikatakan jodoh? Yang dimaksud jodoh melalui perspektif kita. Kalau seandainya ada orang yang ke Romo, Romo Yai, ini jodoh saya apa bukan? Seandainya saya diperlihatkan 3 bulan ini cerai, apakah saya mengatakan ojo mbok terus nih kowe cerai? Bisa jadi justru dengan cerai itulah kamu menjadi dewasa. Kamu bisa menyikapi keadaan dan situasi apa yang seharusnya. Saat Romo mengatakan ojo mbok terus nih, berarti kedewasaanmu tertunda. Kamu seharusnya menjadi orang yang dewasa, menjadi tidak dewasa. Saya menjadi penghalang ketidakdewasaanmu. Kan begitu. Sehingga kenapa kalau ada orang tanya, kira mau jodoh seandainya diperlihatkan saulan kok cerai paling. Itu kalau saya mengatakan itu menyalahi kodrat, kecuali pada saat rentan terhadap iman, menyelamatkan iman, itu pun tidak akan bloko suto. Itu jodohmu, enggak. Kamu harus hati-hati. Kamu harus hati-hati, harus sering komunikasi. Kuatkan mentalmu untuk menjadi orang yang sabar. Terus kuatkan niat, jaga niatmu, jaga tekadmu, jaga tujuanmu. Hanya itu yang bisa dikatakan. Romo tidak akan mengatakan ojo mbok terus nih. Itu sama saja menghentikan secara paksa adanya sebuah proses kedewasaan yang seharusnya memang kamu jalani. Gara-gara kamu bukan jodoh, kamu menjadi tidak jadi dewasa. Kamu menjadi tidak memiliki akar spiritual. Terkadang seperti itu. Ya, itu teman-teman jemaah rahimakumullah. Kita tutup dengan ilik-ilikan yang sangat sering sekali kita sampaikan, bahwa
kehidupan yang lahir, gerakan-gerakan lahiriah itu ditopang atau berpijak pada kehidupan yang batin, bahwa sebuah keharmonisan yang akan memunculkan kebahagiaan dan ketentraman itu alamatnya adalah hati. Alamat tentram dan bahagia itu adalah hati. Hati yang akhlas naubi kholisatin dzikrodar, hati yang di dalamnya ada ingatan Tuhan karena telah mengenal Tuhan. Ini Quran. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan hati adanya ingatan mengenal Tuhan, maka terjadi tentram, terjadi bahagia. Sehingga perbuatan yang dilakukan itu adalah menjadi sebuah proses kebahagiaan, mewujudkan kebahagiaan. Inilah yang kemudian adanya sebuah jihadun nafsi. Jihadun nafsi itu karena ada serangan-serangan ego, serangan aku, kekuasaan, ngontrol orang lain, tapi kita tidak mampu ngontrol diri. Itulah disebut keadilan. Banyak orang sing pinter tapi tidak berkeadilan karena tidak mampu mengontrol dirinya, tidak bisa mengendalikan dirinya. Hanya sekedar menunjukkan bahwa dirinya adalah orang pinter. Ini yang sekarang sedang dipampangkan, ditunjukkan. Semua orang ingin menunjukkan hal-hal semacam ini. Ya. Keadaan yang carut marut ini karena kehidupan batinnya kosong. Kehidupan hatinya itu zero, kosong. Kehidupan agamanya tanpa nilai karena tidak ada Tuhan. Pasti karena Quran yang berfungsi sanubari, yang berfungsi benaknya hatinya adalah hati material, pasti. Jadi hatinya hati material. Sehebat apapun, setinggi apapun gelarnya, seberapapun kitab yang dibaca, seberapapun buku filsafat, filsuf yang dibaca, gerakannya adalah gerakan sanubari. Parameternya lahiriah. Visinya semu. Selama hidup seseorang tidak mengenal Tuhan, berarti tidak mengenal jati diri, fitrah manusia, tidak mengenali hakikat dirinya. Maka pasti hidupnya dikuasai angan-angan nih. Itu karena angan-angan itu digerakkan oleh benak hati material. Fi jawfi qalbaini, Allah tidak menjadikan di dalam hati manusia itu ada satu rongga, dan di dalam rongga ini ada dua hati. Ada dua hati. Jika hati nurani itu tidak berfungsi, kosong karena tidak mengenal Tuhan, maka yang bergerak, yang menggerakkan munculnya hormon, yang memunculkan enzim, yang membentuk saraf-saraf otak, neuron di dalam otak, itu adalah yang
dimunculkan oleh hati sanubari. Oleh hati sanubari. Hati yang pijakannya adalah kehormatannya sama. Tapi jika nurani adalah kehormatan validasi Tuhan. Akan tetapi jika sanubari validasinya adalah manusia. Minta pengakuan manusia. Kehormatannya minta dihormati oleh manusia. Kemuliaannya kemuliaan manusia. Akhirnya kehormatannya adalah dengan banyaknya atribut-atribut yang menyertai. Tampak gagah karena kalau dia nggak menggunakan klambi tentara, dia nggak pedi kan gitu, umpamanya kan begitu. Nggak menggunakan baju polisi, nggak menggunakan baju PNS, nggak menggunakan baju harian, itu nggak pede kan gitu. Karena kehormatan dan kemuliaan diukur dari atribut-atribut. Diperparah mungkin juga kedaerahan suku bangsa, merasa suku yang unggul dan seterusnya. Itu saat orientasi hidupnya adalah ya lamunat duhir, hanya kehidupan yang lahir, sedang kehidupan yang batinnya kosong karena nuraninya mati. Mati hati nurani karena tidak mengenal Tuhan. Ini Quran kok. Qurannya ngendikan afalam yasinu fi atfatukan alam kulub bla 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 begitu deh. Inna halak tamal absana walakin takmal kulubulati fis sudur kan. Ayatnya ya memang begitu. Ya. Jadi karena hanya pengetahuan yang lahir tanpa ada kehidupan yang batin, maka tidak memiliki visi. Visinya pasti semu. Kalau visi semu, tujuannya juga semu. Programnya juga semu. Semu ki apa? Semu ki kayak iya tapi ora gitu loh ya. Gak enak. Aspal asli tapi palsu. Ya, cik mendingan aspal asli tapi palsu. Nek semu ki es Fanta Morgana koyok banyu diparani tibake mung pantulan cahaya terik matahari. Sehebat apapun, peradaban inilah yang kehendak Tuhan akan dikiamatkan. Jadi kalau ada istilah kiamat, runtuh, itu peradaban lama. Peradaban lama, agama bertopeng, agamanya atribut, politiknya atribut, ini yang akan diruntuhkan. Tapi satu sisi, peradaban ini tidak ada Kristen, Islam, Hindu, Buddha, tidak ada. Benang merahnya akan ditampakkan. Sesungguhnya antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Zoroaster, bahkan agama-agama yang besar yang sekarang ini ada, kecil besar bahkan, itu sebagian besar awalnya latar belakangnya ada nabinya yang mereka itu
saling berhubungan, saling mengkait. Yang menjadikan ada agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, itulah uteke menungso. Islam itu cirine kopiah, busana muslim, umpama wi apa enek aturane Gusti Allah. Terus awake dhewe oke wong Islam mereka nganggo mukena, nganggo kerudung. Itu akhirnya kan gampang dihapusi. Akeh copat sing nganggo kerudung ya akeh. Jadi ke depan itu sistem kehidupan itu tidak dibatasi oleh agama. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Karena para nabinya agamanya masing-masing itu sebenarnya tidak membawa atribut. Atribut kayak Mekah pakai kelambi. Kowe nek ndelok wong Mekah, kowe nek ndelok di TV lak sumuk. Lah piye lah wong kuli wae ya nganggo baju koko, nganggo kelambi apa? Ngecor nganggo baju. Terus piye nek nglakon? Ayo kono biasa. Itu mereka lakukan karena budaya, bukan karena Islamnya. Karena budaya. Itu sebab kalau mereka menggunakan kayak orang Indonesia nganggo kaos di lahan ngono, dehidrasi di sana. Kalau di Indonesia kan panasnya kan ada angin alembab, di sana kan kering. Makanya akeh wong kaji itu loro sebab kering. Makanya kalau orang kaji itu seharusnya banyak minum, harus banyak minum dan rutin syukur Yakult. Apa kok Yakult apa? Simori semacam itu. Ya. Itu kan untuk mengantisipasi lembab. Tapi kaji itu budaya sadurunge Nabi Muhammad, ngelilingi watu itu budaya sadurunge Nabi Muhammad. Itu apakah sudah Nabi Muhammad mengislamkan ya kita nggak tahu. Tapi di dalam saya membaca di kitab Madnur itu di zaman jahiliyah itu mereka mengelilingi batu hitam kayak Ka'bah. Setelah Nabi Muhammad hadir itu sebenarnya dihilangkan, kemudian dimunculkan setelah Imam Syafi'i meninggal, dimunculkan kemudian diuneknya itu dari Imam Syafi'i. Ya gitu. Jadi sempat dihilangke karo Kanjeng Nabi jane, ning dimunculkan kembali. Lagi terus piye ya mbuh. Wong aku jarene buku ngono. Piye janjane. Saya hanya bisa mengatakan gini. Yang sering saya sampaikan di akhir-akhir ini bagian menjadi mindset yang kita suntik menjadi sebuah pemikiran. Itu yang jelas nggak logis kedatangannya para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, semuanya itu adalah menghilangkan orientasi kebendaan, menyembah kebendaan. Ya. Terus disimbolkan dengan menghancurkan
berhala. Menjadi tidak masuk akal. Contoh Masjidil Aqsa, saya yakin 1000%. Dulu para nabi itu tidak mengira karena Masjidil Aqsa itu menjadi tempat perselisihan antar agama sampai saling pembunuhan. Itu jelas di luar prediksi para nabi. Seandainya orang Islam kemudian bertahan meyakini Masjidil Aqsa itu kota ketiga, kota suci ketiga yang harus dipertahankan dengan berdarah-darah. Yahudi mempertahankan harus berdarah-darah, Kristen mempertahankan harus berdarah-darah. Seandainya seperti itu, saya yakin seandainya Nabi dulu membuat tempat ibadahnya Yahudi, Kristen, dan Islam, kemudian terjadi perang, saya yakin wis dibubarne itu, wis dibubarne. Atau tepatnya begini, Masjidil Aqsa itu jelas format gaweane politik menungso sing ngaku agama, wis jelas. Nggak mungkin nabi-nabi itu meninggalkan situs kemudian berharap terjadi perang di antara mereka. Yes, nek menawi tenan kuwi jenenge do nabi gendeng kabeh. Wis nabi ini gak beres. Seandainya Nabi Muhammad gawe Masjidil Aqsa, pemenah perso bakal terjadi berdarah-darah. Nabi Isa yang ngono, Nabi Daud yang ngono. Wes Romo langsung gasah agama-agamaan. Wes Nabi rak nek dinut iki wes njeglek iki wes. Nabi apa ninggalne situs kok supaya orang itu perang? Wes gak masuk akal. Ninggalke supaya disembah wis ora masuk akal belas. Ora Muhammad-Muhammadan, ora Isa-Isanan, ora Daud-Daudan. Apa? Ini pomone kan ngono. Dengan kata lain, enggak mungkin lah. Itu murni wong Islam saiki sing dikuasai ego. Wis nek kowe nesu-nesu. Wis kebangetan ribuan tahun mempertahankan kotak. Yes. Itu sing gak masuk akal blas. Saya ingat dulu masjid ini. Bapak itu nimbali orang teman-teman Pokja yang ada dan yang lain di pendidikan yang memiliki kecenderungan nanti diasumsikan nek fanatik itu ditimbali sitok-sitok gantian. Engko nek wis sak kundurku, sak aku kundur, nek aku wis meninggal, sing tak tunjuk tak dawuhi kuwi iki mbongkar masjid kuwi. Kowe aja piye-piye. Ngene. Aku gawe masjid ki ora gawe berhala. Aku gawe masjid ki ora kemudian jadi fanatik. Nek sak pungkurku masjid iki dadi tempat fanatik. Ndadekne pertikaian. Masjid itu yang mesti dibubarne karo masmu. Kowe aja piye-piye. Mbuh mergo diberhalakne berpuas diri dengan bangunane masjid utawa dibongkar, dibenahi, didandani utawa dipindah. Kowe aja piye-piye. Lah itu Bapak saat itu
nimbali gantian sing ditafsir iki nek gak dikei ngerti karo bapak bakal fanatik nek masjid iki dibongkar. Wis diantisipasi. Jadi dibongkar masjid bisa jadi karena fanatis, bisa jadi karena pembaharuan, atau ketiga karena dipindah. Wi aja piye-piye. Wi mung bangunan. Intinya agama itu ora nek bangunan. Nek kita perspektif ini kan berarti nek dipelajari Masjidil Aqsa kan padha. Makane nek saiki akeh para ahli agama Islam, Kristen, Hindu merasa golek dalil. Sing Islam yang golek dalil nek Masjidil Aqsa kuwi kehendaknya Nabi Muhammad untuk dipertahankan walaupun dengan berdarah-darah. Wong perangnya Nabi itu kan tidak ekspansi menjajah, tapi mempertahankan diri. Mula aku mengguyon kula kuwi. Nek niate Nabi Muhammad tuh gawe Masjidil Aqsa atau benahi Masjidil Aqsa, dandani Masjidil Aqsa supaya jadi kota suci ketiga. Terus kemudian enek hadis upamane gitu, harus kamu pertahankan bangunan boto iki walaupun dengan berdarah anak cucu harus kamu merebutnya. Wis langsung Islam tak deleh. Wis gak nabi-nabi Muhammadan aku. Ki cara apa aku? Upamane Mekah terus kisah bungkurku aku mbiyen teko iki nggawa berhala ngancurne berhala aku mbiyen risalah kanggone Gusti Allah iki menghancurkan berhala sak bungkurku aku nggawe berhala iki supaya iso kok sembah wis ora nabi-nabian aku gak konsekuen. Nyelkit itu nek wong nyelkit iki nek wong syariat pewegel ngene iki wis ben karuan panggah nyantet ya sing nyantet demite tak takoki iki sing ngongkon kiai sing akeh kiai ora arep tak bocorne ora bakal jine wae mbiyen menungsone ya kiai. Orang yang hidup 3 periode setelah Nabi Muhammad terus jadi jin. Tujuh periode deh, jadi 700 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, orang itu hidupnya sing mempelopori jinnya. Tapi dulu semasa hidupnya itu senengannya katigdayan, kejaya kawijayan. Jadi disebut waliullah, orang yang hebat, maunah, banyak mukjizat orang ini. Tapi itu bantuan full jin. Saya ngonangnya juga baru saja. Wes apa?
itu ternyata orang yang hidup di zaman itu dia yang menulis tentang sholat. Wes ngono ya, ke ceritane sok wae. Ku nek wis rada akeh sing mulai sadar engko dibuka tinggi cerita guyon. Saiki aja guyon akeh wong nesu. Saya sembangun bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan. Semoga mendapatkan ber-beran pekah pangestu Guru Wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.